Pembunuh istri dan anak kandung di Kutai Timur, Kalimantan Timur ditangkap polisi. Motif pelaku masih diselidiki pihak kepolisian. Abdul Khoir berhasil ditangkap polisi setelah terbukti menghabisi nyawa istri dan anak kandungnya yang masih berusia 1 tahun di Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, ayunan tempat bayi dibunuh, dan bantal milik korban sudah diamankan. Polisi masih mendalami motif pembunuhan. Pelaku belum bisa dimintai keterangan karena psikologisnya masih belum baik lah, memberontak dan mencoba untuk melakukan bunuh diri, ya gitu. Jadi ditemukan ada sayatan di leher sama melukai alat kelaminnya sendiri. Selain membunuh istri dan anak kandungnya, pelaku mendatangi Masjid Al-Ihya yang tidak jauh dari rumahnya dalam keadaan telanjang. Pelaku kemudian menyerang jemaah masjid. Warga yang melihat kejadian langsung menangkap pelaku dan diserahkan ke polisi. Berniat melaporkan aksi Abdul Khoir ke keluarga, warga justru menemukan 2 jenazah di dalam rumahnya. Dari Kutai Timur, Kalimantan Timur, Mas Kardiansyah, iNews melaporkan. Ya, motif dari pelaku pembunuhan ini masih dalam penyelidikan dan kita akan update terbaru terkait kasus ini, apa sebenarnya yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian. Betul sekali, bersama dengan kami sudah tergabung ada Kasat Reskrim Polres Kutai Timur, AKP Abdul Rauf. Selamat siang Pak Abdul. Ya, selamat siang Mas. Baik, Pak Abdul, apakah sudah diketahui motif dari pembunuhan yang dilakukan kepada istri dan anaknya sendiri ini Pak? Baik, jadi terima kasih saya sampaikan kepada seluruh pemirsa bahwa perkembangan terkait dengan perkara yang melibatkan saudara Abdul Khoir ini untuk pemeriksaan kita mencoba kemarin dan hari ini juga akan kita lanjutkan pemeriksaan untuk mendalami terkait dengan motif daripada tersangka ini melakukan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya anak dan istri yang bersangkutan. Untuk motif daripada tersangka sendiri, yang bersangkutan mengaku memiliki beban hutang di beberapa rekan atau teman yang bersangkutan. Kemudian itu semakin bersumpah dan kemudian memiliki beban psikis kepada bersangkutan. Kemudian di sore harinya, pada hari Minggu itu, yang bersangkutan berniat untuk pergi ke belakang rumah untuk merintis atau membersihkan rumput-rumput, sehingga yang bersangkutan mengambil parang yang biasa digunakan untuk berkebun ini, kemudian dihalangi oleh istri saat itu. Saat itu yang bersangkutan berniat untuk melepaskan stres, namun karena ada istri yang menghalangi dan saat itu beliau sudah hilang akal dan pikiran sehingga menjadi buta. Baik. Yang bersangkutan mengakui bahwa tidak sengaja untuk mengenai istrinya maupun anaknya saat itu. Oke, Pak Abdul, pelaku juga sempat mampir ke masjid. Apa sebenarnya tujuan pelaku datang ke masjid? Apakah juga untuk menyerang warga? Baik, jadi dalam kondisi yang sudah kalah kabur, pelaku kabur keluar dari samping rumah jendelanya, kemudian sempat menghadang warga, namun warga tersebut menghindar. Kemudian pelaku ini secara random kemudian kabur ke arah kanan menuju masjid. Kemudian yang bersangkutan juga tidak sadar bahwa telah berada di masjid, kemudian menyerang daripada seorang ustadz yang ada dalam masjid tersebut. Baik. Pak Abdul, diketahui pelaku tidak sadar dan juga diliputi rasa stres. Apakah dia berada dalam pengaruh alkohol? Untuk pengaruh alkohol sama sekali tidak ada saat itu. Murni memang karena yang bersangkutan dalam kondisi psikis yang sangat tertekan. Baik, apakah pihak kepolisian juga melibatkan psikolog untuk mewawancara pelaku? Karena tadi ada beberapa kondisi psikologis yang awalnya ini sempat mengganggu pemeriksaan, Pak Abdul. Baik, untuk rencana tersebut tetap akan kita lakukan jika dalam pemeriksaan nanti hari ini tidak berhasil, kemudian dari penyidik masih kurang mampu mengumpulkan alat bukti yang lain, maka tentunya kita akan mengambil alternatif untuk pemeriksaan ahli kesehatan kejiwaan.
Baik, Pak, kami ingin konfirmasi, Pak Abdul, ada informasi yang beredar bahwa ternyata suami ini membunuh istrinya karena ada bisikan dari hal-hal yang tidak diketahui atau mungkin Ilmu hitam, ya? ilmu hitam. Apakah ini benar, Pak Abdul? Untuk pemeriksaan sampai hari ini, hal tersebut belum dapat dibuktikan dengan keterangan saksi ataupun sumber belum dapat terpercaya, sehingga posisi saat ini bahwa hal tersebut kita masih belum yakini kebenarannya. Baik, dengan jatuhnya korban, berapa pasal dan juga hukuman penjara yang akan dijatuhkan kepada pelaku? Kepada pelaku, Mbak, ini kita kenakan pasal 338 atau 340 dalam hal ini pembunuhan, yang dimana ancamannya adalah maksimal hukuman mati. Baik, terima kasih AKP Abdul Rauf, Kasat Reskrim Polres Kutai Timur telah bergabung bersama kami di iNews Siang.